ayune Terima kasih kepada Bapak Sugeng Wiono yang telah menyampaikan sambutan. Ada beberapa yang disampaikan ya, diantaranya mengenai perjuangan kita ya untuk membangun peradaban dan budaya. Jadi untuk memberikan kontribusi harus kontinu dan insya Allah akan dilipat gandakan apa yang kita berikan. Dan mengingatkan untuk acara pembinaan generasi ya, jadi menyambut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya, kita mengadakan OKK, jadi mengisi kemerdekaan dengan jalan sehat. Insya Allah kalau kita membangun kesehatan kita dengan olahraga sebagai investasi hari ini dan jangka panjang, perjuangan kita juga akan panjang ya. Jadi perjuangan kita tidak hanya sampai hari ini, terus sepanjang masa, sepanjang hayat, karena peradaban itu tidak boleh berhenti. Kami harapkan juga semuanya besok bisa mengikuti ya agenda pembinaan generasi penerus yang dilaksanakan di Rawa Jomber, Klaten ya, itu jam 9 harus sudah sampai dan dilaksanakan OKK. Jadi sebelum pembinaan kita mengadakan jalan sehat. Dari mana? Keliling Rawa Jomber ya, kelilingi. Teknisnya sama bagian wisata Pak. Untuk selanjutnya tausiah kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki wa mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Walijul laili wa nahar wa tulijul naharo fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi khairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para peserta arisan wajib rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan silaturahim atau rame di dusun apa Pak? Ya, Ngeringinan. Kalau di tempat saya itu ada ngeringin, nggak pakai ngan, ngeringin. Ngeringin Banyu Kendil. Kalau di sini Ngeringinan, kelurahannya apa? Pak Bapak. Ya. Kecamatan Bantul. Oh, masih Bantul, alhamdulillah. Masih satu kecamatan ya. Bersyukur di tempat Pak Kis ya, kita sama-sama merapatkan tali silaturahim untuk mengembangkan program-program
bakti budaya dan peradaban. Mudah-mudahan kesempatan siang ini kita dapat sambung rasa, terus memperkuat semangat kita ya untuk terus membangun kerukunan, persatuan dan kesatuan, sama-sama membaktikan diri kita untuk membangun budaya dan peradaban ya. Kita memang sudah merancang sebenarnya jauh-jauh sebelum ini bahwa lembaga kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin itu sisi kiri membangun program kesejahteraan dan kemakmuran, dan di sisi kanannya kita koordinator pendidikan, ekonomi, kemudian kebudayaan dan peradaban, sehingga kita nanti bisa terus melangkah membangun satu keseimbangan hidup ya. Kesejahteraan dan kemakmuran ini merupakan kebutuhan dasar kita dalam memenuhi hajat jasmani kita agar memiliki bastotan fil jisim ya. Jadi kemudian kita juga harus membangun bastotan fil ilmi ya, untuk mengisi satu kebudayaan dan peradaban yang adil dan luhung gitu ya, yang betul-betul memenuhi segala sesuatu kebutuhan rohaniah kita ke depan. Jadi saya pikir gambaran ini sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana kita semua mengisi di alam kemerdekaan ini ya dengan semangat ya keislaman yang sudah mendarah daging dalam tubuh kita, bahwa kita memiliki satu keimanan yang sama untuk memaknai satu wasiat daripada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah, bahwa kita ini sudah memiliki suatu tata sistem hidup yang sangat sempurna ya. Ketika beliau ingin wafat, memfasiatkan kepada kita semua ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan suatu sistem hidup buat kalian semua. Dan sesungguhnya kita juga diberikan satu wasiat bahwa taraktu fikum amroina ma'ing tamasatum bihima lang tambilun abada, kitabullah wa sunnatu rasul ya. Jadi sudah lengkap semua, tinggal bagaimana kita memanai hari ini untuk mengaplikasikan semua itu ke dalam bentuk kembali kepada misi awal penciptaan kita, yakni wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kita semuanya diutus ini untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini, dan sudah ditetapkan juga di dalam sabda hadis Rasulullah itu bahwa khairnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, manusia lain. Jadi bukan fastabihul bil haq dan fastabihul haq ya, tapi fastabihul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan lomba-lomba mencari kebenaran. Kebenaran itu milik Allah. Jadi al-haqqum birbukum. Jadi kita semua ini adalah orang yang salah, yang selalu harus belajar, yang selalu membuat kesalahan, yang harus mempelajari perjalanan hidup dan menyempurnakan kesalahan-kesalahan itu menjadi lebih baik. Jadi lebih baik kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita ini belum menjadi orang yang benar. Kalau sudah orang merasa benar, akhirnya menjustifikasi orang lain salah, mengkafirkan, munafikkan gitu ya, menyesatkan dan sebagainya. Saya pikir itu sudah masuk kepada satu ranah di mana orang berlomba dalam kebenaran gitu ya, tidak menyadari bahwa kita ini hanya makhluk yang dhaif, yang lemah, yang
masih banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari. Kenapa ya? Karena keterbatasan dalam pandang kita, keterbatasan kita dalam memandang sesuatu itu yang membuat kita jadi banyak yang salah gitu ya. Oleh karena harus kita kembalikan kepada ruh dasar kita, bahwa kita semuanya untuk kembali kepada niat hidup yang baik, yakni untuk menjadi orang-orang yang memberi rahmat. Sekecil apapun kita harus berpikir untuk berbuat baik untuk orang lain. Jadi ingin kita kembangkan, sehingga konsepnya ke depan adalah yang kita bangun ini adalah keseimbangan hidup. Sebagaimana filosofi dasar hidup itu kan sesungguhnya keseimbangan. Tidak bisa kita hidup kalau hidup ini nggak ada keseimbangan. Ada pria, ada wanita, ada siang, ada malam, ada cinta, ada benci, ada ya. Termasuk dalam proses penciptaan itu sendiri kan ada jin wal ins ya, keseimbangan itu. Kemudian juga dalam membentuk hidup sendiri ya, membentuk jiwa ini juga, nyawi jining nyawa itu juga satu bentuk keseimbangan. Karena panas saja tidak bisa, harus butuh dingin gitu ya. Kasar saja nggak bisa, butuh lembut. Lembut juga nggak bisa kalau tidak butuh keras gitu ya. Itu tinggal memposisikannya saja. Berani saja tanpa dasar kebenaran juga nggak bisa. Benar saja tapi kalau nggak punya kebenaran, ya tidak jadi gitu ya. Makanya seperti bendera kita tuh merah putih ya, benar itu, berani dan suci gitu. Cuma sayangnya kebalik gitu. Merahnya di atas gitu. Gitu ya. Kalau merah itu kan lambang apa namanya? Panas darah itu ya. Yang punya darah itu kan wanita sebenarnya Pak, ya kan? Karena ada datang bulan gitu ya. Tapi kalau wanita, kalau laki-laki itu apa? Putih kan? Ada darah putih. Itu di atas harusnya posisinya. Makanya nanti di kebudayaan di Omah Dalang nanti benderanya mau kita balik. Ya dikata sesat enggak, kan kebudayaan enggak kenal sesat gitu ya. Namanya juga budidaya. Kita coba, bisa enggak kalau kita rubah, bisa merubah suasana alam itu. Karena filsafat dan kehidupan itu selalu menyatu gitu ya. Kalau filsafatnya udah salah, mosok wong wedok ning dhuwur gitu. Sing bener kan ngomong lanang sing ning dhuwur ya, masa. Gitu. Ya sekarang ini kan memang kenyataan seperti itu. Jadi Arijalu qawwamuna ala nisa gitu kan. Tapi sekarang anisa'u qawwamuna ala rijal. Banyak sekarang ya, bahwa laki-laki itu kalah dengan apa? Perempuan, dalam arti kebenaran itu kadang kalah dengan hak apa namanya? Jika banyak-banyak kan Pak dalam konteks kebenaran gitu ya. Itu bukan masalah banyak atau tidaknya gitu. Karena kalau keberanian, kekuatan kemudian itu lebih tinggi dari atau lebih apa namanya? Dimenangkan di atas kebenaran ya, seperti hari ini Pak. Seperti hukum hari ini gitu ya. Hukum hari ini itu belum dikatakan ini benar atau salah saja udah divonis terdakwa gitu. Karena sudah apa? Karena godo yang berkuasa gitu. Ada adigang, adigum, adiguno kalau dalam filsafat kejawaan seperti itu. Ya, jadi itulah ketika kebenaran itu ditindih oleh kekuasaan. Jadi harusnya kekuasaan itu harus ditindih dengan kebenaran, dengan kesucian gitu ya. Jadi kalau kesucian itu ditindih dengan satu kekuatan,
akhirnya terjadilah kerusakan. Dan itu bendera kita gitu ya. Jadi perlu dievaluasi lagi sehingga agar filsafat dan alam semesta ini menyambung. Jadi mari kita semua melalui forum ini terus melakukan keseimbangan hidup, ya. Jangan sampai kita ini masuk kepada ranah wong urip ora nggak bisa ngerasake sejatine urip. Jadi kita hanya mengejar duniawi yang terus menjadi tolok ukur keberhasilan, ya kan? Pembangunan fisikal yang begitu luar biasa di sana sini gitu ya. Sampai ibu kota saja sudah penat gitu ya. Mau dipindah ke mana? Banjarmasin, Kalimantan. Semuanya adalah pada ranah pembangunan fisik. Ya. Oleh karenanya ke depan kita juga harus berpikir bahwa sejarah ini mumpung masih situasi Agustus, kita bolehlah belajar tentang sejarah kemerdekaan kita ya. Ya. Ketika kita ingin membangun negara dulu, kita mau membentuk Indonesia ini, ya. Negara itu dibangun dari satu ideologi. Ideologi itu apa? Ada yang tahu ideologi itu apa? Ya. Ideologi itu saya pernah menyampaikan campuran dari apa nilai-nilai khoyal, ya. Jadi satu campuran dari nilai-nilai itu yang akhirnya dijadikan satu paham, ya, itu. Jadi kenapa ideologi itu penting? Karena itu yang akan menentukan arah pemikiran manusia, ya. Jadi seperti ruh yang akan apa? Akan mentransfer satu nilai dialirkan kepada pikiran orang. Itulah ideologi. Islam sendiri kan sesungguhnya adalah satu ideologi. Cuma itu adalah ideologi yang murni dari Allah. Isme gitu ya. Maka ideologi itu seperti sebuah isme, seperti sebuah karakter, seperti sebuah nilai-nilai yang masih abstrak, ya, masih abstrak. Tetapi itu memiliki ruh, memiliki nyawa, memiliki jiwa. Ya. Maka kalau kita belajar tentang apa namanya ideologi yang sehari-hari kita ini sesungguhnya tidak sadar berada pada dunia itu, gitu ya. Itu sesungguhnya sudah diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri sesungguhnya, ya, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, Allah itu adalah Sang Pencipta, Allah itulah yang menurunkan Al-Quran. Allah juga yang menciptakan manusia. Jadi tiga konsep dasar di dalam surat Ar-Rahman itu tentu mendasari manusia itu akhirnya mengenali satu kehidupan. Dan ketiga unsur itu yang akan membentuk cara pandang manusia. Ya. Jadi manusia sebagai unsur uluhiyah, kemudian al-akhwan, bumi dan seisinya ini sebagai satu unsur mulkiyahnya, kemudian Al-Quran ini menjadi satu unsur rububiyahnya. Ini sudah kita paham, kita pelajari sejak dari dulu. Ya. Pemikiran-pemikiran itu sebenarnya mengalir dan berkembang dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah, gitu ya. Dari zaman Rasulullah, wahyu, kemudian ditulis di dalam kitab itu ditransfer dari
zaman ke zaman gitu kan, sampai kepada Indonesia Demak, sampai kepada era-era Cokro Aminoto ya, yang mengabdopsi atau mengambil pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, pemikiran ataupun ideologi itu pada zamannya terpecah itu. Jadi satu kesatuan ideologi yang utuh ya. Ya ini ideologi bagaimana hidup manusia itu apa namanya? Sejahtera, al-islamu ya'lu walayu lailai. Dengan cara apa? Memahami satu pemahaman ideologi Islam itu adalah bagaimana menciptakan konsep ketundukan, kepasrahan, kemudian akhirnya dengan ketundukan dan kepasrahan itu membentuk persatuan umat. Ya. Jadi umat ini adalah umat yang satu, kemudian dengan persatuan itu mampu hidup berjamaah. Maka tidak dikatakan Islam jika tidak berjamaah, atau la Islam illa bil jamaah. Dengan adanya jamaah itu akhirnya melahirkan orang-orang yang terbaik, maka membentuk suatu kepemimpinan. La jamaah illa bil imamah. Dengan berkumpulnya orang itu, banyak orang ini, suatu saat nanti akan melahirkan orang-orang terbaik dalam jamaah itu, yang mampu menumbuhkan pemikiran-pemikiran, menumbuhkan pandangan-pandangan untuk memimpin umat. Jadi dari situlah muncullah suatu pemikiran-pemikiran yang lahir gitu, bahkan terkadang bisa meleset dengan adanya perpecahan paham gitu ya. Maka sampai hari ini pun masih belum selesai kan ini persoalan ini. Kenapa di dunia ini kok nggak damai-damai apa yang dituju yang ingin dicapai tentang baldatun thayyibatun warabul ghafur, kemudian yang rahmatan lil alamin, yang sejahtera bersama. Kenapa nggak bisa segera terwujud gitu? Adanya konflik. Itu ingin kita kaji supaya kita generasi kita ke depan ini tidak terjebak kepada satu ideologi yang pecahan-pecahan ideologi. Jadi harus kafah. Maka diperintahkan di Quran surat Al-Baqarah itu bahwa kita semua diminta orang beriman itu masuk Islam ke dalam Islam yang kafah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi musuh kita hari ini, musuh yang nyata itu adalah ketika manusia tidak berpaham kepada paham Allah yang hafah, yang utuh. Ya. Itu. Jadi pecahan-pecahan ideologi lah yang membuat terjadi konfrontasi sehingga sampai kebenaran-kebenaran hari ini dianulir, terjadilah kriminalisasi, persekusi gitu. Itu kan kalau Bapak Ibu mau pelajari lebih dalam lagi gitu ya, ada apa sih gitu. Itu sesungguhnya pertempuran faham. Yang faham itu digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Makanya kan ideologi politik kalau yang dipakai di sini. Ipolexus hamkanas gitu ya. Konsep itu sebenarnya nanti kalau kami boleh kasih pemikiran ke depan, ideologi politik itu hapus politiknya, ideologi langsung masuk budaya. Karena kalau sudah masuk politik, ya sebenarnya banyak di ormas-ormas itu yang sudah punya pemikiran untuk tidak berpolitik, tetapi nggak bisa juga. Mereka tetap membuat lembaga politiknya. Ormasnya nggak berpolitik tapi membuat lembaga politik, ya ribet juga gitu ya. Tetap saja melahirkan suatu pandangan-pandangan yang berbeda. Yang kita inginkan adalah keutuhan sistem. Ya, dari mana itu lahirnya? Lahirnya dari konsep tadi yang tiga itu,
Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah itu satu kesatuan tauhid yang tidak bisa dipisahkan. Itulah kafah. Antara manusia, bumi, dan Quran itu tidak berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, dulu Pak Cokro membuat STI untuk menghimpun umat yang sudah porak-poranda, ya kan. Kemudian setelah terkumpul membentuk Syarikat Islam, ya. Syarikat Islam itu dihimpun dari tahun ke tahun, dari 1912, 13, 14 terus. Dari yang anggotanya hanya ribuan, 20.000, 50.000, hingga ratusan ribu, bahkan sempat turun lagi, akhirnya naik sampai anggota SI itu sampai, ya, jutaan, ya, sampai 2 juta gitu, ya. Sehingga masuk ke forum PSII untuk mendapatkan kembali apa yang disebut dengan Indonesia itu. Tetapi dalam perjalanannya ini terpecah-pecah oleh kader-kader berikutnya, ya, sehingga konsep yang tauhid, yang rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu menjadi paham yang terpecah, ya, yaitu ada PNI, kemudian ada PKI, kemudian ada Masumi. Harus Bapak Ibu tahu itu Masumi yang berlandaskan Islam, gitu, ya. PNI nasionalis berlandaskan nasionalisme tanah air, gitu, ya. Kemudian komunisme berlandaskan sosialis. Sebenarnya apa kok bisa muncul pemikiran seperti itu? Terilhami dari mana? Soekarno, Samaun, Sekar Maji itu dulu, ya kan? Terilhami dari mana pemikiran itu? Ya dari 3 unsur tadi, gitu, ya. Tauhid uluhiyah berdiri sendiri, tauhid mulkiyah berdiri sendiri, menjadi satu paham. Kemudian tauhid uluhiyah berdiri sendiri sampai hari ini, Pak. Ya kan? Tauhid uluhiyah membentuk sosialisme, ya. Jadi paham kemanusiaan sama rata, sama rasa, bahwa kita ini manusia yang sama, ya kan? Itulah yang melahirkan PKI, Partai Komunis. Kemudian lahirlah paham PNI. Lahir dari mana? Lahir dari tauhid mulkiyah, tanah air, kebangsaan. Tanah air itu aja, ya. Kemudian Masumi berdasarkan rububiyahnya, memegang pada pemikiran-pemikiran Islam, ya, ideologi Islam. Padahal bukan seperti itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu, bahwa Islam itu kesatuan dari 3 ideologi itu, bahwa manusia itu adalah bagian dari sistem yang untuk menata bumi dengan aturan Tuhan. Jadi bukan berjuang saja pada ranah hukumnya, ideologinya, bukan berpahamkan bebas tanah air yang tidak memiliki aturan, dan aturan bisa dirubah semuanya sendiri, seperti pohon yang dipangkas akarnya, gitu, ya. Kemudian buahnya dipisah sendiri, tidak seperti itu. Tapi satu kesatuan yang hidup, bukan satu kesatuan yang dipisah-pisahkan. Akhirnya hidup itu sendiri menjadi mati, gersang. Dan situ ada konfrontasi setiap hari yang terjadi hari ini, ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kenapa sampai ada kriminalisasi. Sebenarnya itu mah kepentingan 2 kelompok besar, antara nasionalisme, gitu, ya, gitu, dan komunisme, gitu, ya. Yang dikorbankan apa hari ini? Islam, gitu.
Sejak dari dulu, Pak. Ketika PKI dan komunis itu berantem, yang dikorbankan dulu apa? Islam. Makanya kita generasi yang akan datang harus cerdas ya untuk mengisi kehidupan ke depan. Maka kalau kita masuk kepada ranah politik hari ini tidak akan pernah selesai, karena nanti ya Tunggul Ametung dibunuh Ken Arok, Ken Arok dibunuh Anusapati, Anusapati dibunuh lagi oleh anaknya. Siapa lagi tuh sejarah? Anaknya Ken Arok belum membunuh sampai hari ini. Itulah terjadi politik di Indonesia. Maka kami punya pemikiran ke depan. Dari mana kita harus membangun ini? Ya. Karena sekuat apapun pembangunan ke depan ini, apapun yang kita bangun juga, kalau kita tidak masuk kepada ranah kebudayaan dan peradaban, mental-mental politikus itu terus berorientasi pada kekuasaan, maka yang terjadi adalah tikam menikam, gitu ya, garong menggarong, rampok merampok, gitu kan, bunuh membunuh, ya, tidak ada pernah selesai. Maka kita masuk pada konteks yang kita bicarakan di surah kemarin, bahwa kita akan masuk pada bangun budaya entrepreneurship, dan entrepreneurship membangun budaya. Jadi ajaran-ajaran yang luhur ini harus kita kemas dalam kebudayaan melalui akhlak, ya, pembangunan akhlak, ya, seperti halnya dulu Sunan Kalijogo, ya. Jadi konsep yang kita kembangkan adalah konsep Arab digarap, Jawa digowo, Cina ditoto, Barat diruat. Jawa itu apa? Jawa itu sebenarnya adalah karakter kepemimpinan, gitu ya. Hurufnya apa? Hurufnya apa sih? Melumah apa mengkurep? Kalau Jawa itu, huruf Jawa itu mengkurep. Jadi sifatnya adalah payung, pengayom, ngayomi. Gitu ya. Kalau huruf Arab kan melumah ya. Punya karakter apa? Melumah itu penyimpan supaya nggak borot. Jadi ngisor ditadai, dhuwur di payungi. Kemudian kalau Cina hurufnya apa? Berdiri kan? Pagar-pagar itu sebagai pagar. Kalau Barat Romawi itu hurufnya huruf Latin, cepat, gitu ya, kecepatan. Jadi yang kita garap dalam kebudayaan itu adalah tentang konsep-konsep itu. Bagaimana manajemen itu adalah Arabik, gitu ya. Bagaimana karakter, pendidikan karakter itu adalah Jawanis, ya kan? Kemudian bagaimana strategi benteng, kalau Cina kan makanya suka bikin benteng Cina itu, ya, sebagai pakar. Ya, strateginya seperti itu. Kalau Barat kecepatan, berarti ranahnya adalah sains dan teknologi. Nggak mau lambat-lambat orang Barat, cepat. Itu kebudayaan yang harus kita bangun, kita tata, harus kita betul-betul tempatkan pada hari ini. Jadi setelah ideologi itu adalah berpikir bagaimana hidup kita ini sebaik-baik bagi umat dengan mengadopsi semua nilai-nilai. Jadi kita mau Arab kayak, mau Jawa kayak, mau Cina kayak, ibu-ibu lai nggak masalah, tak tahu centeng, gitu kan. Ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, ibu-ibu lai tak tahu centeng, ora apa-apa, wong apik kok paribasan itu. Apalagi nilai Jawa, kita angkat lagi Pak Samyo, pendidikan karakter. Kemarin saya tugaskan Pak Samyo untuk
mengumpulkan tentang pendidikan karakter wanita Jawa. Kalau perlu dibikin sanggarnya. Kenapa karakter wanita Jawa? Karena baik buruknya sebuah negara ada di tangan wanita. Wanita adalah tiang negara. Dibangun lagi bagaimana membangun attitude, sikap, karakter, tata bicara, tata busana, tata apapun yang perlu kita tata itu. Bagaimana menata sebuah rumah tangga, bagaimana menata, itulah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jadi sanggar kita ini adalah media-media mendidik karakter, kepemimpinan. Ya, dari pedalangan itu syarat dengan karakter pemimpin. Banyak ajaran-ajaran wahyu ini, itu semua ajaran karakter, nilai-nilai. Itu digali, dikupas, ditranslating gitu ya, ditranslate ke berbagai bahasa supaya dipahami. Jadi pekerjaan kita banyak. Kemudian karakter-karakter nilai-nilai ya Al-Quran dan hadis itu sudah satu hal yang sangat luar biasa dalam manajemen itu, manajemen apa namanya, tata kelola dari penataan spiritual sampai kepada al-hajj ya, dari syahadat sampai sholat itu adalah sangat luar biasa kalau kita mau kaji dalam bentuk aplikasi, bukan pada segi ritualitas. Dan itu nanti rapi sekali manajemen kita itu ya. Dan barat sebagai kecepatannya, maka kita sudah menguplosi banyak ilmu-ilmu, penemuan-penemuan terbarukan ini, nggak boleh terus kita berhenti. Kemudian nanti kita kemas dalam seni budaya, itu gongnya gitu ya. Kita harus pada event-event tahunan nanti juga dipersiapkan baik-baik, kita kemas secara spektakuler. Kita promosikan bagaimana menata suatu kehidupan yang baik ke depan. Ya. Jadi secara ekonomi harus cepat berjalan. Speedless bisa menghasilkan apa namanya, lumbung-lumbung ekonomi. Kemudian jihad budaya terus berjalan untuk menata kehidupan masyarakat yang lebih luas, yang lebih baik. Ya, karena kita bukan pada berpikir individu. Speedless tidak boleh berpikir hanya kita aja. Kalau kita aja saya pikir udah selesai kan. Kurang apa kita hari ini? Semua sudah tercukupi, ilmu pengetahuan sudah sangat luas, ekonomi bisa mengalirkan ekonomi sebesar apapun asal kita mau gitu ya. Nah, ini yang ingin kita lakukan harus pada masuk ke masyarakat. Kita adalah jalan menuju masyarakat sejahtera. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sudah harus masuk ke masyarakat dan medianya untuk mensosialisasikan semua program itu. Kalau perlu nanti di sini ditambah lagi satu divisi Pak Wi, ya kan? Olahraga sudah ada Pak Hidayat, alhamdulillah udah cocok dengan fisik beliau yang sterk gitu ya. Sudah terlatih di mahat kita ya kan, sebagai keamanan gitu kan, sudah luar biasa. Nanti kita akan lagi nanti di sisi budaya. Gimana budaya ini bisa berkolaborasi ke depan, ya langsung dilantik nanti, ya kan? Gitu. Paling tidak event-event nasional kita dapat nggak kerupuyukan ya kan? Gitu. Ditambah satu tadi yang ngusulin satu pos lagi tadi siapa tuh? Tambah satu pos, ya udah satu pos budaya. Jadi nanti ngawal keuangan kebudayaan. Ya, nanti biar akhir tahun kita nggak kesulitan dana. Kemarin pembina nombok 15 juta, ya kan? Ke depan ada posnya, nanti kan ada yang isi
Bukan hanya dari kita aja, nanti mungkin banyak pendukung dari luar ya kalau kebudayaan itu. Supaya siar kita di budaya ini gencar. Mahat kita yang sebesar itu harus kita isi dengan program-program yang spektakuler, yang bisa diterima ke depan, yang lebih soft gitu ya, sehingga kita bisa banyak berkolaborasi dengan banyak orang. Ini teman-teman nih kita mau angkat sebenarnya ke sana. Jadi keterampilan intelektualitas Bapak Ibu semua hari ini ya tidak akan bisa menjadi besar tanpa berlatih ya untuk melatih insting. Karena wal ins, setelah kejeniusan Bapak Ibu ini tertata, keilmuannya tertata, instingnya juga harus main. Insting apa aja? Peka. Insting bisnis. Karena insting yang kuat itu mengalahkan kejeniusan. Karena orang yang punya insting yang kuat bisa mengatur orang jenius, bisa menempatkan orang-orang jenius seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Karena Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan bahasa apapun, dengan raja-raja manapun. Gitu. Ayo coba didengarkan supaya nggak miskin terus, ya. Kenapa kok kami itu ngadain acara-acara dengan undang-undang DPR, undang-undang kesultanan? Saya ngundang Bapak Ibu kan tujuannya supaya Bapak Ibu kenal dengan mereka. Sehingga apa? Bapak Ibu bisa berkenalan dengan mereka, bisa joget bareng dengan mereka. Ya enggak Pak Wi? Kalau udah joget bareng itu nawarin apa aja nggak bakal ditolak. Bahkan nggak nawarin aja ngasih. Udah janji mau ngasih ini ngasih itu. Kenapa Pak? Itu apa? Ranahnya ranah insting. Coba Bapak Ibu sekarang belajar insting. Jadi jangan hanya kata dalam tempurung yang tidak pernah bergaul, tidak pernah silaturahim. Nah, Bapak Ibu kalau punya insting yang kuat, ya, dengan orang-orang keraton, dengan Gusti Yudo, dengan Gusti Ani, dengan nggak usah beli tanah. Sultan Gron itu tanahnya banyak, Pak Fadlan. Pak Fadlan suruh hadir maunya di kolam terus sih. Kalau mau dikenalin raja-raja takut gimana sih? Ketua itu harus sudah kehadapannya ketua. Supaya Bapak Ibu, Pak saya minta tanah Gron di Kulon Progo. Untuk apa Le? Untuk bangun wisata. Untuk program school entrepreneurship. Gitu loh. Itu namanya apa? Insting itu benteng itu modalin terus, hanya modal kata. Saya hanya bikin modal kata benteng budaya adiluhung. Sultan datang, semua datang. Makanya kalau kami ngajak, ayo mainkan, belajarlah insting itu, belajar berani. Ya, yang datang cuma Pak Wi, Pak Samio, Bu Nur, ya. Itu bibit-bibit orang berani gitu. Nanti rasa pinter-pinter Pak, nek wis wani karo wong rasa pinter-pinter. Wong pinter bisa digolo lei kerjakan. Bisa nggak gitu? Nah ini, mari semua dibuka mindsetnya. Melalui apa? Melalui partai bisa. Partai udah belian dengan partai sini, gitu ya. Melalui budaya. Budaya itu luas, posisinya netral karena dia sebagai karakter seni yang bisa masuk kemanapun. Itu yang dilakukan Sunan Kalijogo untuk mempersatukan, mengislamkan Nusantara atau Jawa ini. Ya, kalau tidak dengan keluasan Indonesia itu tidak bisa dikasar, kesenggol didik we wani nek wong Indonesia itu, Pak. Apa nek kesenggol swara dadi gitu ya. Mari kita belajar ke sana supaya kita ya peka rasa kita itu. Ya. Waktu malam-malam itu kan kita sudah belajar nyanyi nembang karawitan itu toh. Yeah.
Apal nggak itu Pak Wi tembangnya itu? Kalau kita jarang nempang ya lah gitu. Kalau kita nempang ya, suruh nempang malah nang ke dapur. Jadi luar biasa, nanti dihidupkan lagi. Karena kalau nggak kita mulai hari ini, negara ini makin hancur, gitu kan? Kan tata krama sudah nggak ada. Saya sudah mempelajari, nggak di mana-mana gitu ya. Jadi sudah diartikan semua persamaan dengan menghilangkan tata krama itu. Ya, tata itu aturan, krama itu bicara, itu adalah fondasi dasar untuk membentuk aturan sebenarnya. Piye to ngomong karo bocah, piye to ngomong karo wong tua, piye to ngomong karo kancane, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tinggi dan lain sebagainya, itu ada tata kramanya. Nanti kita belajar lagi ke sana. Karena terbukti kalau itu hilang, memang hari ini hancurkan negara. Contoh, menyebut Pak Presiden, orang yang raja diraja kan sebenarnya kan, merajai gubernur-gubernur seluruh Indonesia. Apa orang sekarang nyebut Pak Jokowi? Pak aja enggak kan? Jokowi gitu doang kan? Apalagi politikus, orang mung terima Jokowi gitu kan? Gitu. Ditambahi miso gitu ya. Rocky Gerung Jokowi tambahi miso gitu. Wah, kacau ya. Jadi bagaimana orang mau damai dunia, bagaimana mau toleran, untuk menghargai pimpinannya sendiri nggak sanggup hari ini. Cara menghargainya pun nggak bener kan, pasti ada salahnya. Yang terhormat Bapak Presiden, Presiden mah nggak usah pakai Bapak. Yang terhormat Presiden Indonesia, baru Bapak Joko Widodo kan gitu. Bukan yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Joko Widodo ini malah dijangkar. Yang namanya nama itu ismo, sesuatu yang terhormat. Allah aja disebut Rohim gitu aja salah. Kalau ada orang bikin lagu ya Rohman, ya Rohim, itu yang bikin lagu nggak tahu tata krama. Yang benar Allah itu adalah Ar-Rohim, bukan Rohim aja. Apa bedanya? Al itu penghormatan, yang maha segala-galanya. Oh, nek Rohim doang yang jangkar. Kamu juga bisa Rohim, tapi kamu bukan Ar-Rohim. Kalau Ar-Rohim itu hanya Allah. Kan seperti itu. Nah, ini budaya yang harus bicara gitu ya. Supaya kembali manusia itu mengerti tata krama. Piye to bicara dengan ayahnya? Lo gimana sih? Jangan Betawi ini hilang. Aduh, yus Jawa ya aku. Iya Pak. Maka kita harus bikin sanggar itu, Sanjar Tata Krama. Supaya apa? Supaya Indonesia nggak hancur. Kalau seorang politikus menyebut presiden itu sudah Jokowi, sing dadi presiden lah, kuwi pimpinanmu. Alah, Jokowi. SBY. Itu budaya apa gitu loh. Budaya seperti itu kalau dikembangkan, terus nggak ada yang negur gitu ya. Itu kalau Jawa udah dihilangkan seperti itu. Ya. Oleh karenanya kita coro Melayu kanggo ning kabeh semua harus dijadikan tadi satu metode pembelajaran ke depan, PR kita ke depan. Karena kalau kita rebut bener dengan dalilnya masing-masing, kamangka dalil iki saiki wis dibolak-balik gitu. Karena kita paham agama yang harusnya menjadi agama ngaji itu hari ini adalah alat untuk mencari pembenarannya dirinya masing-masing. Ya, kita tahu Islam hari ini, hadis hari ini sudah sangat banyak sekali hadis-hadis doif juga.
karena peran Belanda yang selama 200 tahun masuk Indonesia itu ora tahu bisa berhasil gitu kan, karena sudah memiliki satu kebudayaan yang sangat tinggi dulu, sulit dipecah-pecah gitu ya. Islam itu sudah kompak sekali gitu ya, sudah tidak berbicara ranah politik dulu. Islam itu pengabdian, berpasrah diri. Raja juga kalau belum mati nggak diganti-ganti, karena sekarang sudah politiknya politik demokrasi itu, akhirnya ya suara terbanyak itu politisasi. Jadi raja itu adalah, jadi presiden itu tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau dulu yang namanya raja itu hanya simbolisasi. Mudah-mudahan ramalan Islam itu benar nanti, bahwa setelah ini ada satu zaman yang akan panjang sekali umurnya, peradaban baru ya, sistem kekhalifahan ya, yang seperti satu sistem kerajaan. Karena orang juga akan terus berpikir kan, nggak ada untungnya hari ini, boro-boro mikir bangun gitu ya, duit kita habis untuk politik terus gitu ya. Nah duitnya politik entek garong rene gitu ya kan, seperti Al-Zaitun kan mau digarong untuk biaya politik itu, Goreng dan digarong. ya kan, padahal itu bukan haknya ya kan, jujur-jujuran aja gitu ya, mau dijual bukan untuk mau dikelola gitu. Kalau mau dikelola mah kita serahkan, alhamdulillah gitu ya. Kalau cuma diambil alih terus dijual nggak biaya politik, Kita beli lagi. masa kita beli lagi punya kita sendiri. Wah gimana itu, kacau. Karena ahli hukum itu semua bicara ini batal secara hukum. Penistaan agama yang mana yang dinistakan? Kalau kita bakar Quran, nah bolehlah kita ini menistakan agama. Atau bakar masjid, boleh. Kalau hanya perbedaan pendapat, sudah dari dulu ada dari berbagai macam LSM atau ormas ataupun aliran apapun tuh memang sudah punya perbedaan pendapat berbeda-beda gitu. Itu bisa diselesaikan dengan cara diskusi, dikandani. Nek urung gelem yang kok dikandani meneh, piye carane kan gitu. Jadi Bapak Ibu ya, luar biasa perjuangan Bapak Ibu hari ini. Ke depan kita membangun budaya entrepreneurship, menjadi orang-orang yang mandiri, yang bisa menggerakkan perekonomian, menciptakan ide-ide kreatif untuk memberantas jangan sampai ada orang nganggur, membangun jiwa-jiwa mandiri ya. Kemudian setelah itu kita berkontribusi membangun budaya kembali, tata krama kehidupan kita bangun sebaik-baiknya supaya toleran, damai, kemudian bisa terus menciptakan kedamaian, ketentraman di semua lini ya dalam kehidupan kita ke depan ya. Ya, ini yang kita sampaikan. Kemudian beberapa hal yang kami sampaikan tadi di follow up ya. Ya, kita serius, kita juga berkolaborasi terus. Banyak hal sebenarnya pekerjaan kita di masyarakat ini, dengan adanya keterampilan yang kita miliki hari ini untuk terus mengembangkan, membantu sahabat-sahabat kita di masyarakat yang terus juga ingin berkontribusi dalam pembangunan, seperti halnya banyak sekali program-program yang terus dikembangkan oleh pemerintah, pembangunan desa-desa wisata. Ini banyak sekali web-web yang belum dibuat oleh desa-desa itu. Ayo masuk, baik di Sleman, Kulon Progo, Bantul ya, kita masuk di sana untuk membantu agar ekonomi jalan dan program-program wisata terus dikembangkan ya. Kunci kemakmuran sebuah masyarakat ketika masyarakat luar datang ke tempat domisili masyarakat itu ada, baik melalui pendidikan ya kan,
Jadi wisata kita ini banyak, wisata pendidikan. Ayo undang-undang dari timur, belajar website, ya kan? Bisa kita inapkan sini. Seberapa waktu? Sebulan, 2 bulan. Dari kota lain, dari daerah lain, kita inapkan. Wisata yang lain, kuliner, wisata alam, wisata budaya. Ayo, baik dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar, terus digerakkan. Ya, karena dari situ nanti ekonomi secara nasional itu akan bergerak, ya. Karena ada pergerakan orang, ada pergerakan orang, ada pergerakan uang. Dengan ada pergerakan uang, adanya keadilan sosial, ya. Itu. Yang hari ini memiliki kesempatan memiliki ekonomi, pendanaan, ayo jadikan investor untuk pengembangan wisata, ya, sehingga semuanya bergerak. Jadi kita kolaborasi terus dengan pemerintah, dengan ABG, ya, akademisi, businessman, government. Itu kalau kita mau besar, ya. Jadi ayo semuanya belajar sana, jangan menjadi orang-orang yang seperti katak dalam tempurung tadi. Kami cerita aja, kemarin saya juga udah cerita ke Bu Nur, gimana sih kita dapat bisnis, Pak? Bu, gitu ya. Apa kita coba ngandelin online kita saja? Ya, itu dasar. Tetapi kalau kita mau besar, coba kita mengembangkan diri, bergaul, ya, sehingga kita nanti bisa dapat link-link yang besar. Contoh, setiap event-event pernikahan, putrane Pak Jokowi, putrane Bupati Sragen, putrane Bupati Boyolali, Lurah Sragen, itu semua ngambil cateringnya ke kita, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ya karena kita kenal dengan DPR-nya. DPR ngasih referensi ke komunitas dia, ya kan? Kita kenal DPR daerah, kita kenal DPR provinsi, ya. Kita bisa mengenalkan, oh ini usaha kita apa sih, untuk apa mendanai sanggar dari mana? Dari sini, dari usaha ini, usaha itu. Jika mereka membantu menjadi marketing kita, ya. Pak Lurah saja kalau kita optimasi, jadi optimasi itu bukan hanya website saja, Pak. Pak Lurah juga harus dioptimasi. Tolong bantu promosikan apapun yang kita miliki, ya kan? Kalau usaha kita maju, kita juga bisa berkontribusi terus, kan, ke negara juga, kemanapun, dengan pajak lah, dengan semuanya. Jadi begitu, ya. Jadi ketika kita ada event-event itu, ayo kita ambil posisi. Nggak di mana-mana, ya di sini, Bu, di Bantul kayak di mana, aktif aja gitu, ya. Jadi ada asosiasi, dulu kan kita ada APPL, ya kan, supaya memperkenalkan produk. Bapak Ibu nggak perlu ngumpulin alat piring lagi, modal banyak, kan, piring tinggal jual, ya nggak? Misalkan di kantor kepolisian, di Brimob itu pasti ada event-event pesta. Masuk asosiasi pengusaha di Bantul. Setiap asosiasi itu ada departemen-departemen yang mengayomi. Kenal dengan PKP 3, pertanian, departemen kesehatan. Bu, kalau ada event ini, wadah ini. Ini ada produk kayak gini. Jadi selain online offline, paling kita pertemuan sebulan sekali, diundang, apa-apa, ya, diundang. Cari asosiasinya, join aja, saya mau daftar dong, banyak link-link untuk asosiasi itu. Jadi ABG, asosiasi akademisi, businessman, government, itu dimainkan juga. Sehingga apa? Sehingga nanti kita semua terus maju, ya. Kerajinan, Pak Sukijan juga ada, Pak, asosiasi kerajinan di Bantul, ya kan? Udah ikut belum? Ayo, gitu.
gabung di sana supaya pasarnya lebih luas, ya. Itu memperkenalkan siapa sih saya. Itulah namanya membranding diri. Itu. Nanti apapun bisa kita tawarkan, tinggal eventnya ini ada peluang apa sih? Oh, website. Ini butuh website nih, masuk cepat saya bisa. Lincah begitu. Oh, Pak itu kok mau mantu ya? Dengar kabar Pak Jokowi kok mau mantu. Set, proposal. Train. Satset. Insting itu namanya insting. Jangan jenius tak tapi nggak punya insting ya. Wah, itu kok kayak mau beli anyar terus tapi kok belum punya kolam renang. Set terus lah kolam renang. Pak belum kaya Pak kalau belum punya kolam renang. Gitu. Pak Mulyadi nggak punya uang. Jadi jangan sampai sesuatu itu mengendap, itu alirkan terus, alirkan gitu ya, Mbak Sekar, Mbak Ningrum. Jangan di kamar terus, rugi. Gaul lah anaknya Pak Jokowi. Gaul tuh yo nggak usah tanggung-tanggung, hidup sekali kayak. Jauh lah anaknya Pak DPR. Pak DPR rumahnya di mana? Boleh dong main, saya mau wawancara. Untuk YouTube kan seneng ya. Sekarang itu pinter-pinter orang cari relasi itu, pakai YouTuber. Saya harap tuh begitu anak muda itu. Jadi orang tua itu cukup memberi arah, lincah. Ini siapa nih? Saya lihat deh. Itu yang saya kasih inspirasi si Nasution itu, Wiratno, lincah itu. Ngapain kalian diam aja? YouTuber, temuin tokoh-tokoh penting. Sekarang udah berani siapapun tembusin. Bekas-bekas jenderalnya tembusin, masuk, good, ya. Itu berani, modal percakapan. Apalagi Bapak Ibu punya produk ya kan, punya produk yang bisa dipasarkan. Ada catering, ada kolam renang, ada Pak mau bikin kolam renang boleh deh, diselip-selipin aja. Apa yang bisa membuat dia itu terangkat, kita angkat. Nah, Pak Hidayat, ya. Luangkanlah seminggu sekali untuk bangun channel. Teman siapa nih? Boleh minta wawancaranya. Lihat cara orang-orang besar itu yang sudah punya nama ya kan? Kayaknya anaknya Hoere Shihab, ada kemudian Pikandi, gimana sih mereka wawancara kayaknya juga standar-standar aja kan gitu kan. Supaya pede, percaya dirinya tinggi. Kita ini jangan jadi orang minder. Orang minder itu vibrasinya paling rendah dalam hidup itu. Hanya 20. Kalau belajar psikologi, orang yang paling berbahaya di muka bumi itu adalah orang minder. Orang malu, apa dikit malu, takut. Itu vibrasinya rendah. Padahal ya, kalau orang yang tercerahkan itu vibrasinya di atas 1000, itu di atas 250. Dia pernah baca ilmu psikologis itu gitu. Jadi ada 20 sampai 200 itu tergantung vibrasi rendah. Termasuk marah itu juga vibrasi rendah, sedih rendah. Makanya aku nak sedih ngeri ya. Bicaranya karaoke wae lah. Aja nganti sedih. Nek vibrasiku rendah kacau dunia. Giling-giling aja lah. Setan nih. Sing paling sering dompet tipes sing Nah, itu makanya vibrasi 200 ke atas itu dimulai dengan berani. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu lose courage, lose all. Siapa kehilangan keberanian adalah kehilangan segala-galanya. Sing kendel wae wong urip itu. Rapopo gitu. Salah rapopo. salah kaprah. Oh, hidup itu harus berani salah. Salah kaprah. Gitu kan. Orang yang bisa mengetahui kebenaran sejati karena pernah mengalami kesalahan sejati. Wah, termotivasi Pak Samnya. Langsung. Jadi pokoknya sing kendel Pak sebijan. Pokoknya enggak boleh asosiasi sopo.
Nek wawancara ya wawancara wae. Ngen kenal. Tujuannya kudu men kenal karo nggo nglatih kendel, nggo ngatih pikir. Jadilah YouTuber. Ya kan? Gitu. Saya belum aja, saya masih banyak duduk didatengin. Nek wis ya, apa-apa, diangkat sesuatu. Prambanan family apa? Belajar dari teman-teman dulu nggak apa-apa. Potensinya apa? Kok bisa sih jadi bisnis? Latar belakangnya dulu gimana sih Pak? Apa Bapak juga nggak pernah makan gitu? Sekarang udah jadi orang sukses, ternyata iya. Ya ketahui juga dibongkar kartunya untuk menginspirasi orang juga. Pengusaha siapa sih? Jadi bikin channel apa? Dunia pengusaha gitu ya. Saya kasih inspirasi. Dunia pengusaha, channelnya dunia pengusaha. Saya yakin nanti subscribernya banyak banget itu. Yang kita datengin adalah pengusaha ya seneng gitu. Dipromosikan channelnya Oppo TV gitu kan. Itu. Jadi mari semuanya kreatif. Dari keberanian tumbuh suatu semangat sampai tumbuhlah punya rasa cinta yang tinggi gitu ya. Karena ini powernya besar. Kalau orang itu punya jiwa pengasih, penyayang itu nanti vibrasinya sudah di atas 600, 500 gitu. 1000 itu enlightenment itu tadi sekelas nabi dan rasul yang hidupnya sepanjang hidupnya diberikan untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang sedih tadi. Ya kan? Diabdikan hidupnya, diserahkan totality untuk melepaskan orang-orang yang nggak percaya diri, sedih dan lain sebagainya. Ya kuncinya tadi yang satu harus kita pegang untuk bangkit dari vibrasi rendah itu adalah keberanian. Saya dulu belajar kolam renang ya modalnya wani, modal meteran. Ya ini saksi hidup kita ya Bu Juwaria itu. Ento order pertama ya nang lapangan nih orang ngerti kolam renangnya apa. Meng ukurane piro? Wis tarik Bu. Gitu ya, tarik aja, pulang lagi takon wong. Hah? Kontraktor. Ini marah-marahin saya. Itulah courage ya. Courage itu merubah segalanya, Pak Kes. Salah rapopo. Ditakoni tukang ya gampang Pak engko ngono wae. Gampang ya, sing penting ukurane entuk itu. Jadi percaya diri, keberanian menentukan kita akan bisa masuk kepada ranah yang pertama, ya ini pada merdeka roh. Baru nanti mikirnya karya. Engko nek wis merdeka apapun gitu yang kita terapkan dalam semua bisnis. Bisnis pramulukti piye to ya? Blas ra ngerti. Sing ngertine ya kita kuwi ana duwite ketoke jajal. Metu duit tenan sayane. Oke, catering piye to? Boro-boro. Piring itu seperti apa? Piring goblet itu gimana? Gelas goblet gimana? Nah, ada yang tahu. Tapi jadi pinter ya itu. Semuanya begitu. Jadi proses kita dalam membangun kebudayaan ini yang kita harus kuatkan adalah menghapus budaya isin. Bukan berarti orang duwe isin ya. Budaya rendah itu, budaya minder, kemudian kita bangkit budaya berani. Kental ya Bu Khoir? Kental Bu. Ora kendel, ora tekan bangun tapak. Jawab konsumennya kendel, jangan nerima handphone. Pak, Mi, gitu Mas Sekar, kendel. Wah, jawab sih wae. Ya kan? Apa butuhnya? Wes pokoknya sih. Dengerin dulu. Oh ya, ada, siap. Berapa harganya? Harganya nanti saya kirim via WA paketannya gitu. Kira-kira mumet WA. DP dulu. Ya. Jadi ini yang akan bisa merubah teman-teman bangkit jadi orang-orang berani, bangkit jadi entrepreneur gitu ya. Kemudian keluar, belajar keluar sekaligus bagaimana kita menggali dunia yang di luar untuk mendapatkan satu inspirasi yang lebih luas. Kemudian kita ABG, jangan lupa cari ABG terus.
Ya, dimanapun Bapak Ibu tinggal, yuk kita membaur untuk mengembangkan semua aspek-aspek bisnis dari yang kita miliki, teman-teman miliki. Potensi apapun nanti bisa kita sondingkan, ya kan? Suatu saat nanti tadi juga sudah ada yang nanyain ekspor mesin, ya kan? Ya sudah mulai gitu ya, tinggal diseriusin terus. Nanti kolaborasi juga ya, Bu Ayu udah ada yang nanyain ekspor mesin. Ya. Sing meneng kendel. Nah orang kan ada konco, call friend. Masih ragu, lempar dulu ke teman. Nah itulah enaknya kalau kita bersatu. Gasine bagi loro. Ya, kalau ekspor mesin selondok ke India kan lumayan. Ini. Ya. Jadi ini ya, ini aja yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang terpenting kita siapkan mentalitas kita. Kita jangan terjebak kepada ideologi-ideologi yang sempit, ya, nasionalisme, komunisme, kemudian Islam itu adalah satu kesatuan. Islam itu tidak, Islam itu ya cinta tanah air gitu ya Pak. Islam itu ya bersosial, makhluk sosial gitu ya. Jadi bukan yang terpisah menjadi paham yang dibentur-benturkan. Kemudian kita harus sadar bahwa kita ini terjajah hari ini. Bukti dari terjajah adalah ketika sebuah kebaikan, kemajuan pendidikan ini justru malah dimusuhi, ya, dikriminalisasi. Oleh karenanya, karena kita ini bukan orang yang memiliki kekuasaan, tetapi kita punya pemikiran. Pemikiran ini lebih berkuasa daripada kekuasaan itu sendiri. Jika pemikiran ini terus kita transfer untuk mengingatkan seluruh sahabat-sahabat yang lain, ke depan kita ini jangan terlalu dibodohi dengan berbagai macam iming-iming yang tentu ya tidak membentuk suatu perbaikan. Kita harus mandiri, menjadi entrepreneur. Sak polah-polahmu sing saiki lagi kuwasa jogeto sak puas-puasmu. Seperti itu ya. Nek perlu tak kendangi gitu ya. Tapi kami tetap pada posisi mandiri, entrepreneurship, dan kami akan membangun budaya dan akhlak, tidak akan berhenti. Semoga generasi yang ke depan kita memiliki generasi-generasi yang punya akhlak dan budi pekerti yang luhur, yang baik. Ya, demikian. Hadallahu yarna wa yaqtana walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi yang telah memberikan tausiahnya. Kita berikan aplaus sekali lagi buat ya, banyak yang disampaikan ya dan cukup jelas. Semoga semua yang disampaikan beliau menjadi pencerahan pada kita semua ya. Jadi kita ini membangun peradaban dan budaya, jadi ada dua sisi ya, tadi membangun kesejahteraan dan kemakmuran melalui SP Flash dan entrepreneur, dan membangun budaya ya dengan adanya Omah Dalang. Kita membangun seni ya, seni budaya, dan tadi juga disampaikan ada penambahan divisi ya, divisi budaya, jadi untuk mengangkat budaya adiluhung. Jadi dengan budaya ini insya Allah bisa ini ya, membawa semua masyarakat bisa lebih baik dan tidak mempercayai berita-berita atau hoax ya yang sekarang ini banyak beredar. Tentunya kita harus lebih banyak belajar dan mengedukasi masyarakat sehingga apa yang kita perjuangkan jadi untuk peradaban dunia ya, sebagai lembaga pendidikan, pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi dan perdamaian ya, yang hari ini sampai hari ini ya
disudutkan dengan berita-berita yang tidak benar. Mari kita sebagai wali santri ya, terutama di sini, kita berikan keilmuan, edukasi ke masyarakat melalui entrepreneur dan budaya.